Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Seperti biasa di kolom komentar selalu aja ya kalian request pengen aku bahas horor lagi. Jadi kali ini aku udah pilihin satu film horor Thailand yang pastinya bakal bikin kalian merinding. Judulnya Phobia 2. Kalian harus nonton sampai habis sih, karena di film ini bakal ada 5 kisah horor yang beda-beda. Ada cerita hantu, bahkan ada cerita zombie. Nah, sebenarnya aku dulu udah pernah ceritain juga versi Phobia yang pertama. Itu juga serem banget sih. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Kalian tonton ya abis ini. Oke deh, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di cerita pertama, ada seorang remaja cowok yang namanya Pei. Nah, karena dia tuh bandel banget, ibunya akhirnya nitipin dia ke sebuah kuil supaya si Pei ini dididik sama para biksu, biar tobatlah jadi mandiri dan sopan. Si Pei yang bandel nih bener-bener gak suka ada di situ. Tapi kata ibunya gak ada pilihan. Demi kebaikannya, Pei harus tinggal di situ dulu untuk sementara waktu. Di hari pertama, Pei diajak keliling hutan di sekitar kuil kan. Dan di sepanjang jalan tuh ada banyak makanan persembahan. Jadi masyarakat Thailand tuh percaya kalau ada yang namanya hantu lapar. Makanan-makanan itu disediain sebagai persembahan untuk hantu lapar. Di malam hari, Pei yang emang nakal malah diem-diem ngambilin makanan persembahan dong. Ketahuan guys sama biksu di situ. Pei ditegur kan, itu kan makanan persembahan, gak boleh lah sembarangan dimakan. Bukannya nurut, Pei malah balik mau nyolong makanan lagi dong. Ngerinya tiba-tiba dia malah ketemu sama hantu lapar yang marah karena makanannya dicuri. Hantu lapar yang dipercaya orang Thailand ternyata beneran ada. Pei berusaha kabur tapi dikejar terus. Udah panik banget. Ternyata semuanya cuma mimpi. Anehnya tapi di tangan Pei tuh muncul bekas luka, seolah kejadian itu tuh beneran nyata. Bahkan keadaan di luar kuil juga acak-acakan guys. Para biksu di sana mulai khawatir. Mereka yakin kalau ini semua tuh pertanda buruk. Lagi bete-betenya gini, si Pei malah tiba-tiba ketempelan tokek dong. Dan kalau di Thailand, ketempelan tokek tuh jadi pertanda kalau orang itu bakal bernasib buruk guys. Apalagi tokeknya malah diinjek dong sama Pei. Dia udah sebel banget deh tinggal di situ, pengen balik ke kota aja. Nah, tapi pas mau kabur, si Pei ketemukan sama salah satu biksu. Pei diajak ke sebuah gua dan di situ dia diminta buat nginget kesalahan-kesalahannya. Dia harus minta ampunan atas semua dosa-dosanya. Dan terungkap guys, ternyata beberapa hari sebelumnya Pei dan teman-teman bandelnya tuh iseng ngelemparin batu ke sebuah mobil. Awalnya mereka mau ngerampok, mobil itu malah kecelakaan. Dan gak disangka ternyata itu tuh mobil ayah Pei sendiri. Bahkan karena kecelakaannya cukup parah, si ayah sampai meninggal gak selamat. Makanya itu yang bikin si ibu ngebawa Pei tinggal sementara di kuil. Dia mau ngelindungin anaknya supaya aman, gak ditangkep masuk penjara. Setelah sadar sama kesalahannya, tiba-tiba malah muncul hantu lapar guys. Sebenarnya para biksu tuh udah berdoa supaya Pei selamat. Si Pei-nya malah nantangin hantu lapar dong, dilemparin batu. Yang ada ya justru batu-batu itu terbang balik nyerang Pei. Dan di situ Pei sadar kalau nasibnya bakal buruk. Makanya dia berusaha nelpon ibunya untuk minta maaf kan atas segalanya. Sayangnya semua udah terlambat. Pei ngedapetin karma untuk semua perbuatan buruknya. Pei kena kutukan yang ngeri banget dong. Perlahan tubuhnya membesar dan ternyata dia berubah jadi hantu lapar.
hantu mengerikan yang ditakuti orang Thailand. Gimana, belum merinding? Lanjut ke cerita horor kedua ya. Jadi ada seorang cowok nih, namanya Ardit. Dia baru ngalamin kecelakaan, kakinya terluka, makanya dirawat di rumah sakit. Dia dibawa ke kamar pasien kan. Nah, di satu ruangan itu tuh biasanya diisi beberapa pasien. Kebetulan di ruangan itu cuma ada Ardit dan satu bapak tua yang kondisinya koma. Karena kepo, si Ardit ngintip-ngintip dikit nih. Anehnya, pas suster mau nyuntikin obat ke si bapak itu, suntikannya malah patah. Setelah susternya pergi, si Ardit jadi makin kepo kan. Pas mau ngintip, tiba-tiba aja malah banyak orang yang dateng nih nengokin bapak itu. Dan ternyata bapak itu tuh kayak orang sakti gitu guys. Makanya pengikutnya banyak. Para pengikutnya ini dateng dan ngebacain mantra-mantra gitu untuk si bapak sakti ini. Malam harinya si Ardit kebangun dan kelihatan nih ya di sebelah ada barang gerak. Bahkan Ardit ngerasa si bapak tuh berdiri di sebelah dong, kayak mau nyerang dia. Untungnya gak lama suster yang lagi jaga datang dan si Ardit ditenangin. Katanya si bapak di sebelah kan lagi koma, gak mungkin lah bisa bangun dan nyerang. Si Ardit halu aja kali. Tapi gak lama setelahnya pas si suster pergi, Ardit diteror lagi guys. Cowok ini udah ketakutan lah, dia mau pindah kamar aja. Ya, tapi karena nanggung, si Ardit juga katanya besok udah dibolehin pulang. Jadi Ardit akhirnya dibius aja nih supaya bisa tenang dan istirahat. Nah, tapi kelihatan nih ya, pas si Ardit terbaring di kasur, bapak yang di sebelah tuh kayak berdiri di atasnya Ardit. Bahkan Ardit kayak ngalamin hal yang mengerikan. Nah, tapi besokannya si Ardit tuh kelihatan baik-baik aja guys, kayak gak terjadi apa-apa. Sementara si bapak di ranjang sebelah katanya udah meninggal, tubuhnya juga dibawa. Plot twist banget dong. Ternyata yang dialamin Ardit semalam tuh nyata. Jadi karena si bapak itu memang sakti, dia bisa mindahin jiwanya ke tubuh si Ardit yang masih muda. Sementara Ardit yang asli ya ditukar pindah ke tubuh si bapak tua itu. Bahkan ya sekarang meninggal. Parahnya ternyata suster yang jaga tuh ya memang pengikut si bapak sakti juga. Jadi dari awal para pengikutnya memang udah ngerencanain semuanya supaya si bapak sakti bisa hidup dengan tubuh baru yang masih muda, ya tubuhnya Ardit. Lanjut ya. Kali ini kalian pasti suka deh, karena ini cerita zombie. Ceritanya ada 2 orang turis Jepang yang lagi liburan ke Thailand. Nah, tapi mereka tuh nyasar. Makanya mereka berusaha nyetop mobil-mobil yang lewat kan, mau numpang. Tapi dari sekian banyaknya yang lewat, gak ada yang mau ditumpangin. Sampai akhirnya ada juga nih satu truk yang ngebolehin mereka numpang, asal 2 turis ini mau bayar. Ya karena emang kepepet, jadi ya udah deh mereka bayar aja. Yang penting bisa balik ke kota. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aja kedengeran suara ribut-ribut gitu dari belakang. Nah, 2 turis ini jadi mulai curiga dong. Sebenarnya truk ini isinya apa sih? Karena suara di belakang semakin ribut, si supir akhirnya ngeberhentiin truknya kan. Di situ ketahuan ternyata si supir dan temennya ini tuh orang yang suka ngejualin manusia untuk dijadiin budak. Anehnya entah kenapa orang-orang yang mereka bawa ini tuh malah meninggal semua secara bersamaan, kayak kena virus. Karena dirasa udah gak berguna, jadi ya udah mayat-mayat itu diturunin gitu aja. Nah, 2 turis Jepang tadi kepo kan, ada apa sih di belakang? Jadi mereka ngintip. Pas ngelihat ada banyak mayat, ya mereka panik dong. Karena sadar kalau si supir itu orang berbahaya, si cowok Jepang langsung ngerebut tembakan dari kantong si supir. Sialnya dia nggak sadar kalau mayat di belakangnya tuh ternyata bangkit dong, jadi zombie. Di situ si turis cewek bener-bener sedih ngelihat pacarnya meninggal. Ngerinya zombie-zombie yang lain tuh pada bangkit juga kan. Mereka harus cepat pergi dari situ. Walau pakai truk, tetap aja zombinya tuh ada banyak dan ngejarnya cepet banget. Sialnya si pak supir kesulitan kan.
truk yang dia bawa malah kecelakaan. Bahkan si supir juga jadi korban dimakan zombie-zombie itu. Yang selamat tinggal temennya si supir dan si cewek Jepang yang kebetulan memang sembunyi di belakang kan. Ternyata selain mereka masih tersisa nih satu bocil yang tadinya dibawa juga buat jadi budak. Dan bocil itu kelihatannya beda guys, kayak masih normal, bukan zombie. Kebetulan di situ juga ada satu mobil yang bisa mereka pakai karena yang punyanya udah tewas diserang zombie. Nah tapi di saat mereka mau pergi, si cowok ngeliat mata bocil itu berubah guys. Dia langsung nyadarin si cewek Jepang kalau bocil itu berbahaya kan, tapi nggak didengar. Cewek ini malah berusaha ngelindungin si bocil dan cowok itu jadi nggak sengaja ketembak. Setelahnya si cewek Jepang akhirnya ngebawa bocil itu menuju kota. Dan pas sampai, cewek ini baru sadar ternyata benar bocil yang dia bawa udah berubah jadi zombie seutuhnya. Ya telat dah, cewek itu akhirnya dimakan. Ngerinya si bocil zombie juga keluar dan sekarang nyerang seluruh kota. Lanjut ya ke cerita keempat, yang ini bikin merinding banget sih. Jadi ceritanya ada seorang wanita yang ngejualin mobil-mobil bekas gitu. Katanya walau mobil yang dia jual ini murah, tapi kualitasnya pasti bagus. Tiba-tiba datang pelanggan lain yang protes marah-marah. Katanya si penjual ini tuh penipu, pantes aja dijual murah. Soalnya mobil-mobil yang dijual ini tuh bekas kecelakaan. Dan ternyata benar, supaya dapat untung banyak, wanita ini ngemodif mobil-mobil bekas kecelakaan, dicat ulang gitu biar bagus, terus dijual. Nah hari itu anaknya wanita ini ngikut ibunya kan. Dia tuh suka usil gitu, mencet-mencetin klakson. Ibunya udah ngasih tahu jangan mainin klakson. Tapi nggak lama kedengeran lagi tuh suara klakson. Dikira itu anaknya kan yang masih usil. Padahal bukan, siapa coba tuh. Malam harinya wanita ini masih kerja. Sambil dia juga ngawasin anaknya kan lewat CCTV. Di tempat itu cuma ada mereka berdua doang guys. Tiba-tiba kok anaknya nggak kelihatan nih di CCTV. Ibunya khawatir kan nih, jadi ya udah langsung dicariin. Wanita ini mulai panik. Akhirnya dia ngambil semua kunci dan dicekin tuh mobilnya satu-satu. Siapa tahu anaknya iseng kan sembunyi di dalam mobil. Nah tapi tetap aja anaknya tuh dicari nggak ketemu-ketemu. Wanita ini langsung balik ke mejanya kan. Dia ngecek rekaman CCTV sebelum anaknya menghilang. Dan kelihatan ya, tadi si bocil tuh lagi main mobil-mobilan. Ngerinya ada sosok misterius di salah satu mobil yang manggil bocil itu. Sampai akhirnya dia menghilang, gak kelihatan lagi. Ya udah pasti sosok misterius itu ya bukan manusia guys. Mungkin aja itu salah satu hantu. Karena mobil-mobil di situ memang bekas kecelakaan semua kan. Nah pas wanita ini balik mau nyariin anaknya lagi, bukannya ketemu anaknya, dia malah papasan sama hantu ibu-ibu yang isi perutnya keluar. Jadi ya wanita ini malah diteror sama hantu korban mobil-mobil bekas kecelakaan ini. Dia cuma bisa sembunyi di dalam mobil kan. Malah kekunci dong. Dan lagi-lagi dia ketemu sama hantu yang bekas kecelakaan mobil ini. Pokoknya ya wanita ini diteror deh sama para arwah yang gak tenang. Kelihatan juga seolah mobil-mobil yang dia jual tuh kembali ke keadaannya pas rusak parah, pas kecelakaan. Karena udah ketakutan, wanita ini mau pergi aja kan dari situ. Nah tapi tetap aja nih ya, dari depan kap mobilnya tuh kedengeran suara gedor-gedor. Wanita ini makin panik lah. Dia maju terus aja. Sampai pas keluar gedung, dia baru tersadar dan mau ngecek mesin mobilnya kan. Dan sedih banget guys. Ternyata anaknya tuh tadi sembunyi di mesin mobil. Yang gedor-gedor ya tadi anaknya itu. Sayangnya si ibu kan gak tahu. Dia tetap nyalain mesin mobilnya. Dan jadinya ya anaknya hancur guys, kegiling mesin mobil. Duh sedih parah ya, kasian. Tapi kita bakal lanjut lagi nih ke cerita terakhir. Yang ini seru dan unik banget sih. Jadi ceritanya ada sekelompok orang yang lagi syuting film horor gitu. Nah, tapi pas mau syuting adegan terakhir, pemeran hantunya nih yang namanya Kate mendadak kayak sakit. Karena udah nanggung kan ya adegan terakhir.
Jadi dia tetap dipaksa syuting. Kate harusnya adegan hantu ngesot di lorong gitu guys, tapi kok aneh nih dia nggak muncul-muncul. Ternyata si Kate udah nggak kuat, dia pingsan. Ya udah, akhirnya Kate dibawa ke rumah sakit kan. Padahal udah nanggung banget, tinggal adegan terakhir. Karena kondisi Kate cukup parah, jadi ya udah, kayaknya nih mereka mau ganti aja adegan terakhirnya. Lah, tiba-tiba si Kate muncul lagi dong. Walau aneh banget, dia kayak makin pucet, pendiam. Tapi katanya dia tetap mau ngajutin syuting. Dia bisa kok. Nah, tapi pas si Kate lagi disiapin mau syuting, salah satu dari mereka nih yang tadi nganter ke rumah sakit nelpon. Kata dokter, si Kate tuh udah meninggal. Lah, berarti ini sekarang si Kate hantu beneran dong. Cowok ini langsung panik ngasih tahu dua temennya kan kalau Kate udah meninggal. Ternyata obrolan mereka kedengeran lewat speaker. Jadinya semua kru film tahu kan kalau Kate hantu beneran. Ya mereka takut lah, langsung kabur semua. Yang tersisa di situ cuma tinggal 3 orang ini. Sama masih ada juga sih satu artis cewek dan ya si Kate hantu. Walau merinding, tapi mereka tahu kan hantu Kate ini pengen tetap syuting. Kalau nggak dilakuin, hantu Kate pasti bakal nggak tenang dan mereka pasti bakal diteror. Pas banget, Kate dan si cewek artis udah balik kan, udah siap syuting. Karena si cewek artis masih belum tahu apa-apa, ya dia santuy aja syutingnya. Padahal yang lain udah ketakutan kan, tapi tetap harus ngelanjutin syuting. Lagi-lagi nih ya, tinggal adegan ngesot, si Kate-nya malah gak muncul-muncul. Dan pas cowok kacamata ini mau ngecek, kakinya dipegang Kate. Cowok ini ya jadi takut lah. Dia kabur dan gak sengaja nginjek kabel. Listrik di situ jadi mati semua. Nah, tapi adegannya justru malah jadi makin serem natural kan. Jadi ya udah, syutingnya tetap dilanjutin aja tuh. Setelah beres, udah deh 3 cowok ini langsung gercep kabur. Dan pas banget, cowok baju putih yang tadi nganter Kate ke rumah sakit tuh udah balik. Ya udah, 4 cowok ini jalan kan. Anehnya si cowok baju putih ini kok kelihatan aneh. Kepalanya juga tiba-tiba ngeluarin darah. Lah, takut dong. Dan di depan kelihatan mobil cowok itu tuh ternyata abis ngalamin kecelakaan. Wah, udah deh nih, jangan-jangan nih cowok hantu juga dong. Nah, tapi plot twist guys, ternyata si cowok baju putih ini tuh memang sempat kecelakaan. Tapi selamat guys, dia bukan hantu. Baru juga mau tenang, tiba-tiba hantu Kate muncul. Udah panik-panik, ternyata ini lebih plot twist lagi guys. Si Kate mau ngejelasin kalau dia tuh masih hidup, masih manusia, bukan hantu. Pas di rumah sakit, dia tuh kabur karena emang ambis pengen lanjutin syuting. Dan si dokter yang nanganin Kate tuh ternyata kembar. Pasien kembarannya tuh memang meninggal, tapi bukan Kate ya, jadi salah ngasih info deh. Baru aja tenang setelah ngelurusin semua kesalahpahaman. Dari kejauhan ada satu mobil yang nyetirnya ugal-ugalan menuju ke arah mereka. Dan ternyata itu tuh mobil si artis cewek yang kecapean banget abis syuting guys. Dia jadi gak fokus kan nyetirnya, malah ngebut. Dan ya teman-temannya yang di depan jadi korban dah. Lah gimana deh, endingnya malah jadi calon hantu semua ya. Nah guys, kalau kalian masih mau nonton cerita-cerita horor kayak gini, tonton deh linknya aku taruh di pin komen. Itu ada 4 cerita horor Thailand yang kayak gini juga. Seru deh pokoknya, tonton ya. Kalau yang dari 5 cerita barusan, menurut kalian yang paling serem yang mana guys? Cerita 1, 2, 3, 4, atau 5? Coba komen dong cerita favorit kalian. Kalau aku sih suka yang kelima ya. Udah dibikin merinding, ternyata cuma salah paham, tapi endingnya malah membagongkan. Kalau kalian suka film ini, tonton juga yang di pin komen ya guys. Jangan lupa pencet like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!